Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru dimanapun berada, kali ini saya akan mencoba kembali berbagi bagaimana membuat soal dalam bentuk uraian maupun PG menggunakan Google Form. Ini bisa kita lakukan baik di HP maupun di PC atau laptop. Kali ini kami mensimulasikan pada laptop. Maka pertama mungkin kalau misalkan memang kita belum mau download, maka kita buka Chrome-nya, kemudian kita coba cari searching, kita ketik Google Form, kemudian kita enter, kita pilih Google Formulir, kita klik. Selanjutnya kita pilih buka Google Formulir, artinya kita membuat formulir baru. Kemudian pilih yang tanda plus, artinya membuat formulir yang kosong atau yang baru. Kita pilih. Oke, sudah terbuka formulir yang baru. Yang pertama kita isi judulnya, misalkan soal penilaian harian IPA. Deskripsi formulir ini adalah petunjuk soal, misalkan kita isilah soal sesuai dengan pertanyaan. Oke. Kemudian karena ini sifatnya soal, maka kita ubah formatnya, kita pilih setelan, kita pilih setelan. Kemudian di sini ada 3 menu, ada umum, itu biasanya digunakan untuk daftar hadir atau survei, kemudian presentasi untuk bahan presentasi. Nah, sedangkan untuk soal kita pilih format yang tulis. Kemudian kita aktifkan, di sini ada bacaan, jadikan ini sebagai kuis. Kita aktifkan. Setelah nyala, maka kita simpan. Selesai. Sekarang kita sudah membuat format untuk soal. Selanjutnya untuk soal biasanya kita isi identitas yang mudah. Umumnya kita ingin siapa namanya, maka kita pertanyaan adalah nama. Nama. Kemudian nama ini sifatnya isian singkat, maka di sini beberapa opsi jawaban yang mungkin. Maka untuk nama, maka kita pilih jawaban singkat. Selanjutnya, untuk membuat identitas selanjutnya, kita tambah formulir baru, pilih tambahkan pertanyaan tanda plus, kita klik sekali. Nah, kemudian kita isi identitas yang kedua. Setelah nama biasanya kelas, kita tulis kelas. Oke, kelas pun sama, jawaban singkat. Sudah oke, kita pilih jawaban singkat. Selanjutnya nama kelas, satu lagi mungkin bisa kita gunakan, tambahkan lagi identitasnya, misalkan ingin tahu nomor absennya atau nomor peserta. Pada contoh ini saya memilih nomor absen karena penilai harian. Oke, identitas cukup, ada nama, ada kelas, ada nomor absen. Selanjutnya masuk ke soal, maka tambahkan lagi tanda plus, kita pilih soal pertama. Misalkan kita membuat dalam bentuk uraian, maka pertanyaannya misalkan yang mudah aja, apa yang dimaksud dengan misalkan virus corona, pertanyaan yang sedang update. Maka misalkan karena jawabannya memungkinkan agak lebih banyak, maka kita pilih jawaban opsinya yang paragraf. Kita klik biar anak punya space untuk menjawabnya. Kemudian kita pun biar memudahkan dalam pengoreksian, kita masukkan kunci jawabannya biar secara otomatis nanti dikoreksi. Kuncinya kita input. Pertama poinnya, misalkan uraian kita kasih poin 5, bisa diketik langsung 5, atau kita gunakan ini tanda poin ke atas, nambah
ke bawah kurang. Oke, selanjutnya kita masukkan, tambahkan, masuk ke jawaban. Kita klik ini, kita masukkan jawabannya. Misalkan jawabannya virus corona adalah virus yang bisa menyerang sistem pernapasan manusia. Ini jawaban yang benar misalkan. Kemudian kita simpan. Oke, itu soal untuk yang esai. Kemudian jangan lupa kita pilih selesai. Soal nomor 2, misalkan kita setting menjadi PG. Sama, kita tambahkan lagi formulir yang kosong dengan mengulik tambah. Misalkan kita pilih yang pilihan ganda. Nomor 2, pertanyaannya misalkan apa yang seharusnya kita lakukan agar terhindar dari pengaruh virus corona. Misalkan kita memilih pilihan ganda, maka kita pilih option yang pilihan ganda. Kita klik pilihan ganda. Selanjutnya kita klik opsi 1. Ini jawabannya. Yang A, misalkan kita jawaban yang salah. Jawabannya selalu bermain bersama teman-teman misalkan. Oke. Kemudian tambahkan lainnya, kita pilih lagi untuk opsi berikutnya, tambahkan opsi. Yang B, misalkan jawaban benar, selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Opsi yang C, kita ketik lagi C, misalkan tidak menjaga jarak ketika bermain. Yang D, yang terakhir tambahkan opsi yang terakhir D, misalkan selalu cuci tangan kalau sudah makan saja. Nah, ini ada 4 pilihan. Sekarang kita input kuncinya, yang lainnya yang di bawah karena 4 pilihan kita delete, klik hapus tanda silang. Selanjutnya kita input kunci jawaban. Kunci jawaban untuk PG misalkan 1, kita ketik 1. Oke. Nah, sekarang kita pilih jawabannya yang B, kita pilih B, selalu mencuci tangan dengan sabun. Kita masukkan jawabannya B, selalu mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita pilih simpan. Selesai soal uraian PG. Kemudian jangan lupa kita pilih selesai. Oke, di sini nama filenya masih formulir ambiguous. Maka untuk mengganti nama filenya, maka kita blok. Ya, klik di sini. Kita blok penilaian harian IPA. Kemudian kita Ctrl C, klik yang di atas sekali. Maka otomatis akan di copy paste kan. Sehingga nama filenya sama sekarang, soal penilaian harian IPA. Selanjutnya kita aktifkan masing-masing. Untuk nama sifatnya wajib, maka kita aktifkan wajib diisinya sampai nyala ungu. Kemudian nomor absen juga kita pilih wajib diisi. Kemudian kelasnya tadi terlewat, sama kita pilih wajib diisi. Dan soal juga sama, siswa wajib mengisi. Dan yang nomor 2 juga sama,
ini kita pilih wajib isi. Maksudnya ketika siswa tidak mengisi, maka soal itu tidak akan bisa dikirim. Nah, sekarang tinggal langkah terakhir, soal selesai. Sekarang kita kirim, pilih kirim. Kemudian biar mudah kita buat linknya dengan memilih simbol ini, link. Ini ada alamatnya, tautannya. Kemudian biar mudah kita perpendek URL biar alamat linknya lebih simpel. Nah, ini alamat yang sudah jadi yang terblok warna biru. Selanjutnya tinggal kita pilih salin. Ya, selesai pembuatan soal identitas, mudah selesai kita laksanakan. Selanjutnya adalah kita kirim share ke grup WA atau mungkin bisa langsung ke nama siswa. Kami simulasikan dalam hal ini misalkan kami ke siswa, ada 2 orang siswa. Yang pertama misalkan Ruhul, kita kirim ke Ruhul. Kemudian kalau pakai HP kita pilih salin kemudian tempel pada laptop atau PC, bisa menggunakan Ctrl V atau fast. Tunggu sampai muncul identitasnya beberapa saat. Nah, sampai muncul soal penilaian harian IPA, kemudian baru kita kirim. Oke. Kemudian misalkan satu lagi kita pilih siswa yang lain, misalkan Umi, kita kirim, Ctrl V, kemudian kirim. Ya, selesai soal yang kita buat sudah kita kirim ke siswa masing-masing. Nah, sekarang bagi siswa mudah tinggal mengklik yang warna biru. Misalkan Umi di HP-nya tinggal klik linknya, kita simulasikan. Cukup 1 kali, tunggu sesaat. Nah, maka akan diarahkan ke soalnya. Oke, si Umi di sini ada tanda bintang merah, artinya yang berbintang merah wajib diisi. Nah, sekarang nama tadi namanya misalkan Umi, kemudian kelasnya 7A, nomor absennya misalkan 1. Kemudian nomor absennya 2, misalkan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan virus corona? Nah, jawabannya misalkan dia jawab virus yang bisa menyerang sistem pernapasan, jawabannya misalkan. Kemudian untuk TG-nya dia milih jawaban apa yang seharusnya kita lakukan agar terhindar dari pengaruh virus corona. Dia pilih misalkan jawabannya B. Ya, selesai, maka Umi tinggal klik kirim. Ya, selesai, berarti siswa sudah menyelesaikan jawab soalnya. Kemudian siswa bisa langsung melihat skor nilainya berapa. Kita klik lihat skor. Maka Umi dia bisa menjawab skor. Jawabannya adalah ini skornya 1 dari 6. Nah, sebagai guru, nah sekarang kita sebagai guru, maka guru bisa melihat langsung hasil kerja siswa. Kemudian dengan lihat di sini di blank soal itu ada respon 2, berarti artinya ada 2 siswa yang masuk. Tinggal kita klik respon 2 siswa, ada 2 tanggapan. Nah, di sini kita bisa melihat grafiknya, ada nilainya. Kita lihat yang menanggapi 2, Umi dan Tuhul. Kemudian nomor absennya sudah masuk, itu jawabannya. Kemudian ini data yang kita dapatkan. Demikian kita bisa dengan cepat melihat jawaban masing-masing dan nilai masing-masing tanpa harus kita mengoreksi. Nah, Umi misalkan di sini kita lihat ke Umi 7, nah dia betul 1. Kemudian sedangkan Tuhul dia dengan jawabannya dia salah semua, sehingga nilai poinnya
nol. Oke, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.